Bismillahirrahmanirrahim. Namadiju ni'amillahi ta'ala ala Bani Israel. Contoh-contoh nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Wa ba'da hadil ayatu yabda Allah ta'ala tabaraka wa ta'ala bi ta'adadi namadij min hadhihi ni'am. Setelah ayat ini Allah memulai dengan menyebutkan beberapa contoh nikmat-nikmat ini. Fayaqulu lahum fil ayah, Allah berfirman di dalam ayat 50 surat Al-Baqarah, wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum, maka setelah kami belah lautan untuk kamu sekalian, fa anjaynakum wa awraqna, dan kami selamatkan kalian semua, wa awraqna ala fir'auna, dan kami tenggelamkan pasukan Firaun, wa antum tandurun, dan engkau menyaksikannya. Wa yaqulu lahum, dan Allah berfirman juga kepada Bani Israel fil ayah dalam ayat 52, summa afauna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun, kemudian kami maafkan kalian setelah itu agar kalian itu bersyukur. Wa yaqulu aidan, Allah berfirman, wa dhallalna 'alaikumul ghamama, dan kami naungkan atas kamu al-ghamama dengan mendung, wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa, dan kami turunkan pada kamu sekalian al-manna wassalwa, ini makanan ya dari bangsa burung dan juga makanan yang manis. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna, makanlah ya yang baik-baik yang telah kami rizkikan kepada kalian, wa ma zalamuna walakin kanu, dan kalian tidak menzalimi kami, tetapi mereka tidak menzalimi kami, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Walakin kanu anfusahum yadhlimun. Ayatun mutataliyatun tatahaddatsu 'anil ni'am. Ayat yang tadi saya sebutkan itu secara berturut-turut yang menjelaskan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Summa tantaqilul hadis an akhta'il ummatis sabiqah, kemudian ayat itu berpindah membicarakan tentang kesalahan-kesalahan umat terdahulu, terutama umat Bani Israel. Allah beri nikmat kepada orang Bani Israel, kemudian mereka menyalahgunakan nikmat yang sudah Allah berikan itu. Wa kullu hadzal kalami likai tatanabbaha likai nantabiha wa natajannibal wuqu'a fi akhta'ihim. Semua pembicaraan tentang nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel dan pelanggaran mereka, Allah bicarakan agar kita itu bisa sadar dan bisa menjauhi agar tidak jatuh kepada kesalahan-kesalahan serupa. Akhta'ul ummatis sabiqah, kesalahan-kesalahan umat terdahulu. Wa tabda'ul ayatul lati tasifu akhta'a Bani Israel. Ayat-ayat yang menyebutkan kesalahan-kesalahan Bani Israel itu dimulai dengan ayat ini. Wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Ini kesalahan Bani Israel yang pertama dan yang paling fatal ya. Ketika kalian Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, kami tidak akan beriman kepadamu wahai Musa sehingga kami bisa melihat Allah jahrotan dengan jelas. Mengapa mereka ingin melihat Allah secara konkret, secara jelas? Ini jawabannya, li'annahum ummatun madiyatun lil ghayah, karena mereka itu adalah umat madiyatun, materialis, umat materialis ya, lil ghayah, yang sangat keterlaluan. Mereka hanya percaya kepada hal-hal yang bisa dirasakan oleh indera. Wa kana al khata' al jasim alladhi qad taqa'u bihi ayyu ummatin, dan kesalahan-kesalahan yang bersifat jisim ya, fisik, ini lumrah terjadi kepada umat siapapun. Wa yakunu sababan fi istibdaliha, dan itulah yang menjadi sebab fi istibdaliha,
menjadi sebab digantikannya dia, ya, dimusnahkannya dia, disiksanya dia, dihilangkannya dia. Wa tuyanul maddiyah fiha, yaitu merupakan tuyanul maddiyah, terlalu berlebihan, ya. Maddiyah bersifat materi, fiha di dalamnya, di dalam maddiyah. Keyakinan yang bersifat materialistis, ya. Tidak percaya kepada hal-hal yang gaib. Itu yang menjadi sebab umat itu diberi dosa, diberi siksa oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan digantikan, ya, oleh umat-umat yang lain. Wa ma'nal maddiyah, adapun makna maddiyah, annahum la yu'minuna illa idza ra'au amran malmusan. Ini yang disebut dengan maddiyah, paham materialistis ini adalah mereka tidak percaya kecuali mereka sudah melihat sesuatu malmusan dengan mata kepala mereka sendiri, malmusan atau bisa disentuh dengan indera mereka. Wa huna natadzakkaru awwala sifatin lil muttaqin fi bidayati surah. Dan di sini kita akan ingat kepada sifat pertama orang muttaqin, orang bertakwa, yang sudah disebutkan pada surat Al-Fatihah. Apa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang percaya kepada hal yang gaib. Al-ghaibi ini merupakan antitesis, ya, atau lawan dari maddiyah. Ini antitesis ini. Jadi orang yang maddiyah, orang yang serba materialistis dalam melihat segala hal, harus nampak di depan mata kepala dan bisa disentuh oleh indera, itu adalah orang yang berkebalikan dengan orang yang bertakwa, yang percaya kepada hal-hal yang gaib. Wa tamdi al-ayatul katsiratu fil hadis an Bani Israil, dan terus menerus, ya, ayat-ayat, banyak ayat membicarakan tentang Bani Israil, wal mubiqatil lati irtaqabuha, membicarakan juga tentang kesalahan-kesalahan besar, dosa-dosa yang telah mereka laksanakan, yang telah mereka lakukan, kaqatil anbiya bi ghairil haq, seperti membunuh para nabi, ya, yang jelas-jelas itu bukan sebuah kebenaran, dosa besar. Wa isyanihim, kemaksiatan mereka, wa kufrihim bi ayatillah, pengingkaran mereka terhadap ayat-ayat Allah, wa i'tidai ashabis sabti, dan pelanggaran ashabis sabti, ya, orang-orang Bani Israil yang beribadah pada hari Sabtu, wa tahayulihim ala ayatillah, dan tipu daya mereka terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dirinci, kesalahan Bani Israil itu yang pertama adalah al-maddiyah lil ghayah, materialistis, tidak percaya kepada hal-hal yang gaib, yang pertama. Yang kedua adalah qatlil anbiya, membunuh para nabi. Yang ketiga isyanihim, sering bermaksiat. Yang keempat ingkar kepada ayat-ayat Allah. Yang kelima menyalahi ibadah pada hari Sabtu, dan tipu daya mereka terhadap ayat-ayat Allah dan Nabi. Ila antasila bina al-ayatu ilal qissatil mihwariyah, sehingga kemudian kita sampai kepada kisah inti dari surat Al-Baqarah. Apa itu? Qissatul Baqarati, yaitu kisah sapi betina. Kisah sapi betina itu merupakan qissatul mihwariyah, kisah inti di dalam surat Al-Baqarah. Demikian, semoga bermanfaat.